Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 27 Desember 2022, Pesta Santo Yohanes, seorang rasul dan penulis Injil. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 20, ayat 2 sampai dengan ayat 8. Pada saat itu Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini seluruh gereja Katolik merayakan Pesta Santo Yohanes Rasul dan Penginjil. Sambil merayakan pestanya, kita pertama-tama diarahkan oleh gereja untuk mengerti bahwa mengenang dan merayakan Natal itu identik dengan mengenang Kalvari. Pasti Bethlehem identik dengan peristiwa Kalvari. Ada sukacita dalam duka cita. Kemarin tanggal 26 Desember kita memperingati Santo Stefanus, martir pertama. Ia mencintai Yesus dengan cara menumpahkan darahnya. Hari ini kita memperingati kemartiran Yohanes yang hidup sebagai orang yang murni hatinya di hadapan Tuhan. Kemurnian adalah kemartiran cinta kasih. Besok tanggal 28 Desember kita memperingati para kanak-kanak suci yang dibunuh Herodes. Mereka memuliakan Tuhan bukan dengan suara, tetapi dengan menumpahkan darah untuk Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil yang kita dengar hari ini mengisahkan bagaimana Maria Magdalena memberi kesaksian tentang makam kosong. Dua orang disebut di sini Petrus dan murid yang dikasihi Yesus, yang tidak lain adalah Yohanes. Diceritakan bahwa setelah mendengar bahwa Yesus bangkit, kedua rasul ini berlari menuju ke kubur Yesus. Murid yang dikasihi berlari dengan cepat, dan sampai di kubur ia hanya menengok ke dalam kubur tetapi tidak masuk. Petrus yang datang kemudian masuk dan melihat tanda-tanda kebangkitan Yesus. Murid yang datang duluan kemudian masuk ke dalam kubur dan percaya. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil yang ditulis oleh Yohanes ini mengajak kita untuk merefleksikan tentang karisma dan kuasa leadership kepemimpinan di dalam gereja Katolik. Yohanes adalah tokoh karismatik dalam komunitasnya. Karisma biasanya bergerak lebih cepat karena merupakan karya roh. Saya sendiri yakin bahwa Yohanes sudah tahu Yesus bangkit. Ini soal kedekatan hati antara Yesus dan Yohanes. Maka ketika ada berita kebangkitan Yesus, Yohanes lebih cepat sampai ke kubur Yesus. Tentu bukan hanya secara fisik, tapi juga pikiran dan hatinya. Petrus adalah pemimpin komunitas, wadas bagi gereja. Sebagai hierarki, dia masuk dan melihat. Setelah itu Yohanes, tokoh karismatis ini mewakili gereja, masuk, melihat, dan percaya. Saudara-saudari yang terkasih, apa artinya semuanya ini? Banyak kejadian di dalam gereja kadang dialami oleh orang tertentu, tetapi sulit diakui oleh pihak hierarki. Pihak hierarki meneliti, mempelajari secara mendalam, lalu mengambil keputusan dalam kebenaran Injil.
Jadi hierarki ini tidak sembarangan memutuskan perkara iman atau kejadian tertentu yang berhubungan dengan iman untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di dalam gereja, misalnya ajaran sesat. Kadang orang tertentu memaksa diri dengan mengaku punya penglihatan dan bisa juga menggiring opini banyak orang ke jalan yang sesat. Orang-orang seperti ini bisa jatuh dalam kesombongan rohani. Mereka berpikir lebih dari Tuhan. Mereka ini akan menjelek-jelekkan para pastor dan uskupnya bahwa mereka kurang bahkan tidak beriman sehingga tidak mengakui karisma yang mereka miliki. Yohanes menunjukkan kerendahan hati. Ia memiliki karisma khusus tetapi mempercayakannya pada Petrus sebagai pimpinannya untuk masuk ke dalam kubur. Ia masuk kemudian dan percaya. Yohanes tidak menyesal, dia justru kuat karena kehadiran Petrus sebagai pimpinan komunitas gereja perdana. Saudara-saudari yang terkasih, kesaksian dan kepercayaan iman para rasul amatlah penting. Para rasul mewariskan secara turun-temurun iman mereka kepada kita hingga saat ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas iman rasuli ini. Pertanyaan bagi kita adalah apakah kita menghormati para pemimpin gereja kita? Para imam, uskup, dan paus yang adalah pemimpin yang dipilih Tuhan untuk melayani gereja sebagai umat Allah. Merekalah pemimpin gereja yang mewarisi iman dan tradisi suci para rasul. Apakah kita juga mengasihi Tuhan seperti yang diteladankan oleh Yohanes Penginjil? Ingatlah bahwa karisma itu sangat kuat karena berasal dari Roh Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah tekadku dan doronglah aku, supaya aku juga dapat menjadi murid yang Engkau kasihi seperti Yohanes Penginjil. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.